kula Raden Simpang Siur, sebelum Mbah Naroto dan Mbah Kinanti itu kan memang sudah ada tokoh. Ada yang mengatakan atau versi itu dari kerajaan Erlangga. Salam budaya. Nggih, sadurunge tangkot ingkang kathah, kula niku badhe tangkot sak pertama niku bisa mriki napa namanya? Ngino, Desa Ngino, kecamatanipun Derek Semanding, Kabupaten. Ngino, Kecamatan Semanding. Kabupaten Tuban. Pangasma sinten? Hartomo, Mas. Dados kemudian sadèrèngipun nami kula Hartomo, kula selaku ketua pengelola Senengas Forum. Nggih. Mbok menawi wonten critane napa mawon teng makam niki belione seorang pahlawan apa saking keraton yang kerajaan, monggo njenengan critake sak ngertose panjenengan, monggo. Nuwun sewu sadèrèngipun nggih Mas ya. Keraton secara validnya memang saya tidak kurang tahu ya. Dados apa yang sudah saya tahu terkait dengan informasi dari berbagai sumber. Pertama di Desa Ngino, tepatnya di Senengas Forum ini yang tertua itu justru di Cungkupnya, Mas. Jadi di Cungkup sebelah selatan sana ada sumber mata air, tepatnya di sebelahnya ini ada namanya sepasang suami istri, yaitu Raden Naroto dan Dewi Kinanti. Nah itu menjadi cikal bakal, termasuk keturunannya sebagian dimakamkan di makam umum ini. Nah, itu ada yang namanya Mbah Raden Wurosturung, kemudian ada Raden Isman, kemudian ada Dewi Nginasari, ada Dewi Nginosari, dan sebagian saya lupa kemudian. Dan itu dulu ceritanya ada utusan dari Kediri kalau nggak salah ya. Jadi ada utusan dari kerajaan Kediri ke sini, ya mungkin ditugaskan dulu waktu itu menyebarkan agama Islam ya. Nah, kemudian
hari berganti hari, berganti bulan, tahun mungkin di Tuban ini, tepatnya di Desa Nginu ini, itu ada krisis air, mengalami krisis air Mas ya. Jadi kemudian didatangkan ahli untuk mendeteksi sumber mata air. Kemudian didatangkan dari kabupaten, kalau sekarang ini dari Madura ya, kalau dari Madura itu namanya Kiai Jalak Ijo. Dalam rangka ditugaskan ke sini, dimintai bantuan untuk mencari sumber mata air. Nah, kemudian setelah ditemukan di sini sudah sudah ada sumber mata air, sudah sudah makmur ya, katakan seperti itu. Kemudian ada cucunya yang ikut ke sini, yaitu Raden Naroto. Kemudian Raden Naroto mengambil istri dari kerajaan Majapahit, yaitu dengan namanya ya Dewi Kinanti, itu masih ada keturunan dari Majapahit, itu sehingga mempunyai beberapa keturunan seperti yang saya sebutkan di makam umum tadi. Jadi itu Mas. Kemudian termasuk di sini ini tepatnya di Sendang Asmoro ini situs pemandian Ronggolawe juga. Itu versi penulisan dari spiritualnya seperti itu ya. Kemarin kita mendatangkan ahli dari Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Mbah Nawawi ya namanya. Itu menurut penulisan spiritual beliau itu dideteksi, kemudian ternyata memang di sini ini dulu pernah dijadikan tempat singgah Ronggolawe. Kalau misalkan Ronggolawe mau berangkat perang termasuk ya, kemana-mana itu pasti mandinya kalau tidak di Sendang Asmoro ini di Sendang Ketiarjo. Jadi seperti itu Mas. Ya, kemudian sedikit menambahkan juga, Sendang Asmoro dulu ini dari generasi pertama itu sebetulnya nama Sendang Asmoro ini bukan Sendang Asmoro. Sendang Asmoro ini justru setelah kita buat wisata ini aja. Pertama kali Sendang ini diberi nama yaitu Sendang Sandisari ya. Sandisari oleh generasi pertama. Dan kemudian berganti generasi karena tadi karena di sini ini pernah terjadi krisis air, kemudian ditemukan sebuah mata air sehingga menjadi sumber kehidupan warga Nginu ini. Lalu bertepatan era itu, generasi itu digantilah menjadi Sendang Kahuripan. Nah, artinya Kahuripan yang dimaksud, nama Kahuripan yang dimaksud itu adalah karena rasa bersyukur sudah memberi kehidupan, karena dulunya mengalami krisis air, akhirnya bersyukur, kemudian diadakan hajatan syukuran itu sambil memberi nama Sendang Kahuripan. Nah, kemudian setelah ganti generasi lagi sampai hari ini, kemudian generasi terakhir ya, generasi saat ini disinyalir bahwa Bapak Kepala Desa Nginu ini kan disinyalir masih ada keturunan dari sana. Nah, kemudian digantilah Sendang Asmoro. Sebetulnya Sendang Asmoro ini tidak identik dengan percintaan asmara, tidak. Nah, Asmoro itu nyambung di nama Sendang Kahuripan tadi. Asmoro kita maknai rasa syukur kita, cinta kita terhadap sumber mata air ini karena sudah memberi kehidupan untuk warga Nginu. Jadi itu Mas. Kalau misalkan Sendang Asmoro dikaitkan dengan nama percintaan asmara, tidak. Jadi banyak Mas di sini makam-makam makam-makam sepuh ya. Ya, yang mestinya adalah sesepuh kami, sesepuh warga Nginu juga. Ada kurang lebih yang sudah terdeteksi itu 8 makam lah kurang lebihnya seperti itu. Nggih, ngeten malih. Selain apa niku liyane niki kan pasti wonten to cerita-cerita kan isian-isian napa wonten keganjilan-ganjilan napa gaib napa lah napa nate ngalami mboten sing lokasi mriki. Nggih, kita ambil contoh warga Mas ya, termasuk mbah-mbah saya ini. Memang Sendang ini dulu sebelum dibuat wisata ini memang mbah saya yang merawat. Jadi mbah waktu itu ya sering bertemu yang Mbah Kinanti itu kan. Namun Mbah Kinanti itu menyuruh untuk menyebutnya itu Mbah Dok, Mbah Cilik. Karena memang dari segi posturnya agak kecil. Terus familiarnya di desa ini tuh Mbah Kinanti, Mbah Dewi Kinanti itu Mbah Cilik itu. Dulu ya sering sering nampak lah. Bagian warga yang mungkin dianggap
percaya, dianggap mampu mengelola, merawat sendang ini, sering ditemui Mas. Oh, Mbah Cilik. Wonten tasik wonten nyadrane mboten? Tasik, jadi setiap tahun itu diadakan nyadran di sini. Itu apa namanya, tepatnya bisa maju mundur aja, menyesuaikan. Kalau di sini itu tepatnya itu habis panen biasanya itu. Kalau masalah bulan itu mungkin bisa maju bisa mundur. Terus wetone menawi Rebo Pahing. Rebo Pahing. Rebo Pahing. Jadi di situ juga ada tradisi unik juga, namanya duduk sumber. Nah, duduk sumber saya katakan unik itu memang sumber mata air itu di dalamnya adalah gua. Jadi nampung kurang lebih 10 orang lah ya. Nah, kemudian ada namanya ahli waris. Ahli waris itu yang hanya diperbolehkan untuk masuk ke dalam guanya tadi. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Jadi uniknya di situ Mas, di apa namanya, masuk ke dalam gua, dan orang-orang yang masuk itu yang sudah ditunjuk itu adalah hanya sebagian orang aja yang dianggap ahli warisnya sini. Nah, kesimpulannya mungkin masih ada Tausang silsilah dari sini, ada keturunan dari sini. Kemungkinan seperti itu. Nggih, mumpun kathah, mumpun matur sembah nuwun critane panjenengan. Niki termasuk kan diwuri-wuri. Ini tiang nu kersane ngertos. Betul. Nggih, mumpun matur suwun. Cekap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kami sekarang berada di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ya lho. Di salah satu Desa Ngino ini ada salah satu sumber ataupun mata air yang menurut cerita warga sekitar sini, yaitu Mas Hatomo menceritakan bahwa di Desa Ngino ini dulunya tuh nggak ada mata air lur ya. Nanti kita akan menuju ke makam beliau, yaitu makam Raden Naroto bersama istrinya, bersama istri beliau, yaitu Raden Putri Kinanti. Makamnya tidak kelihatan ya lur ya, makamnya hanya diberi cungkup aja. Tapi orang sekitar sini, masyarakat Ngino ini meyakini bahwa disinilah tempat makam beliau. Oke, kita menuju ke lokasi lur. Ya, di sinilah tempat makam beliau, Raden Naroto bersama istrinya Kinanti. Di bawah sini ada salah satu mata sumber ya, mata air. Di sinilah sangat jernih sekali. Oke, kita menuju ke lokasi. Ya, alhamdulillah lur, kami datang jauh-jauh dari Bojonegoro sampai di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kami disambut sangat antusias kepada pengelola di sini, terkenal Sendang Asmoro lur. Di Sendang Asmoro sini kami disambut dengan sangat enak dan sangat nyaman untuk menceritakan beliau, yaitu Raden Naroto bersama istrinya Kinanti. Nanti kita juga menceritakan tentang kisah ataupun cerita Desa Ngino sini lur ya. Ada salah satu rangkuman cerita yang bisa untuk menjadikan cerita ataupun sejarah di desa sini. Mungkin bagi Mas Erwin ada yang mau disampaikan tentang perjalanan kita dari Bojonegoro sampai ke Tuban atau Desa Ngino sini. Monggo Mas. Selamat sore. Kami bersama tim perjalanan tadi. Pertama saya nggak mengira ya akan sampai ke sini dengan rute yang begitu rumit. Agak rumit karena apa? Perjalanannya tadi banyak mengalami kendala ya. Alhamdulillah kita sampai tepat pada waktunya ya, maksudnya pada waktunya itu masih terang, dan di sini tadi saya juga enggak mengira sambutan dari pengelola Sendang Asmoro ya, Sendang Asmoro ya, sangat ramah, bahkan sangat membuat
kita tim dari Perjalanan Sunyi sangat berterima kasih sekali karena memberi cerita detailnya sini sampai ya sangat bagus, dan beliaunya sangat punya wawasan yang sangat luas, dan Mas Prinya juga menyambut kita menjelaskan makam apa tadi Mbah Raden Narota dengan Putri Kinanti. Kita diantar dengan sabar sampai kita akhirnya menyelesaikan penelusuran sampai sekarang. Ya, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan dengan baik, dan kita banyak mendapat manfaat dari penelusuran ini. Semoga kedepannya ya doa saya agar generasi muda ini ya maulah uri-uri, ya setidaknya ya menjadi desanya sendiri itu harus mengerti dan dihormati, karena itulah cikal bakal desa mereka sendiri dan harus dihormati sebenarnya. Itu pesan saya untuk generasi muda sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita ulas lagi rangkuman cerita tadi lor ya. Dulu di desa Ngino sini pernah dilanda kekeringan. Kekeringan sangat berat. Akhirnya di sini diadakan sayembara untuk mencari sumber mata air. Tetapi berjalannya waktu tidak ada yang sanggup. Akhirnya mendatangkan beliau dari Madura, yaitu Kiai Jala Ijo. Akhirnya Kiai Jala Ijo bertapa di sini, dan akhirnya terjadilah keajaiban atau karomah beliau Ki Jala Ijo. Keluarlah sumber mata air di sini. Akhirnya lambat laun Kiai Jala Ijo mengajak salah satu putranya, yaitu Raden Naroto. Akhirnya dijodohkan bersama beliau Raden Putri Kinanti. Itulah lor ya salah satu cerita di desa Ngino ini. Dulunya adalah pernah dilanda kekeringan. Cerita ini mungkin di era kerajaan ada yang menceritakan kerajaan Majapahit gitu. Ada cerita lagi tadi, rangkuman cerita tadi, sumber mata air sini pernah 3 generasi dan 3 nama. Pertama adalah Sandisari, terus yang kedua adalah sumber mata air Kahuripan, terus yang ketiga di sini ditetapkan untuk menjadi sumber mata air Asmoro. Itu ya lor yang bisa kita sampaikan. Dan sekarang menjadi tempat pariwisata Asmoro. Mungkin kita sudahi cerita ini. Mungkin ada cerita kami yang mungkin yang terlewatkan ataupun yang kurang pas untuk pemirsa di desa Ngino sini. Kami tim Sang Perjalanan Sunyi memohon maaf, 1000 maaf. Kami akhiri ya lor. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, tunggu eksplor kami yang berikutnya. Mungkin desa jenengan yang akan kami kunjungi. Oke, mari kita menuju ke desa yang lain.